Video kali ini gue ngobrol bersama Aldo dari YouTube channel Detektif Aldo dan The Lazy Monday. Kita akan ngobrolin soal video game. Selamat menonton. Aldo. Iya. Lo nama channel Detektif Aldo. Iya, betul. Tapi Bang, lo sebenarnya nggak pengen dipanggil Detektif Aldo. agak nggak pengen sih. Kenapa? Malu gue bang. Kenapa malu? Karena itu channel sebenarnya segmen gue dulu di channel random gue lah buat R&D konten bang. Oh, karena lo awalnya bikin channel gaming dulu. Channel gaming. Lazy Monday itu kan. Terus gue udah bikin Aldo dan Sony. Gue sama founder gue bikin channel random lah. Ini temen atau Partner gue. Oh, partner di Lazy Monday. Di Lazy Monday. Tunggu tuh, kok bisa lo punya channel ada partnernya tuh gimana ceritanya? Karena gue nge-treatnya buat jadi media bang. Oh, memang lo di kepikiran lo ini gue akan jadi perusahaan? Yes. Tapi kan Lazy Monday itu tahun-tahun dimana belum ada yang kepikiran bahwa YouTube bisa jadi perusahaan kan? Iya. Nah itu gue udah mikir dari awal pengennya jadi media bang. Tahun berapa itu? Tahun 2000, sekitar 2016an lah. Gue mulai dari Instagram dulu. Oke, lo mulai dari Instagram bikin Lazy Monday. Bikin Lazy Monday. Itu pun juga lo bikin di Instagram, lo pikiran mau bikin media? Iya, karena gue bekas agensi bang. Jadi gue sambil ngurusin Instagram klien, gue bikin Instagram untuk The Lazy Monday. Oh gitu. Gitu. Jadi lo anak agensi iklan. Iya, agensi digital lah buat sosmed. Agensi digital buat sosmed. Pada zaman itu juga masih dikit kan? Masih dikit. Kayak lo ngurusin klien, lo ngurusin KOL dong. Iya. Nyebelin dong dua-duanya. Oh hancur. Iya kan? Waduh gila itu sih benar-benar keterlaluan menurut gue. Masa-masa chaos lo ya? Masa chaos. Karena masih star syndrome juga kan bang yang di sosmed-sosmed kan. Brand juga masih banyak mau tuh. Brand masih banyak mau, betul. Terus lo gimana? Ngadepin itu? Gue sih merasa mual ya. Karena gue sales bang, gue AE-nya bang. Oh, Gue AE-nya kan Cina ya kan. Jadi gue jualan. Berarti lo berantem dengan teman kantor. Betul. Berantem sama KOL. Sama KOL dan sama klien. Sama klien juga. Yeah. Sebenarnya lo terjebak di tengah-tengah nih anjir sebagai AE kan. Brand maunya ini, KOL-nya nggak nurut. Iya betul. Terus KOL-nya bilang gini, brandnya nggak terima. Terus kadang tim gue nggak mau ngerjain gitu kan. Tim lo ngelempar ke lo. Iya pasti. Gue nggak mau ngerjain kayak gini mah nggak masuk akal gini-gini. Tapi ya gimana kan gue AE-nya bang. Lo dong ngomong ke klien. Iya. Lo kan AE. Begitu. Iya. Enak banget lu ngomong begitu, lu aja sono. Iya kan? Sementara klien bilang, ya lu kan AE-nya. Harus bisa iniin klien dong. Betul bang. Jadi emang gue dari dulu bolak-balik. Terus belum bos gue suruh harus tiap hari cari 5 klien baru. Jadi gue tiap hari tuh beli koran bang kalau menuju jalan ke kantor. Gimana tuh? Jadi salah satu target kerja lu adalah harus punya klien baru. Punya 5 leads setiap hari bang. 5 leads setiap hari? Yes. Kalau nggak gue nggak boleh pulang. Oke. Definisi leads apa? Intinya gue setidaknya bisa ngomong dan ngobrol sama setidaknya divisi yang terkait. Oh, potensi klien lo bisa punya kontaknya. Yes. Lo udah koneksi. Betul. Jadi gue mesti punya tabel, ada nama klien, nama PIC sama nomor telepon dan email. Anjir. Jadi kan gue nggak bisa bohong kan. Jadi tiap pagi tuh gue beli koran bang sama yang di jalan-jalan lampu merah. Buat gue liatin lah brand-brand apa yang ada di koran. Oke, kenapa harus di koran? Karena lo tahu mereka ada budget iklan. Yes. Jadi kalau mereka punya budget untuk taruh di koran, berarti secara logika mereka pasti punya budget untuk digital presence Spending. lah. Iya untuk spending. AE ada berapa di kantor? AE pada saat itu gue ber-6 ber-7 gitu. Kayak, gede juga kantor lo berarti ya? Lumayan lah dulu bang, tapi sekarang udah bangkrut. Oke. Udah bangkrut bang. Oke, terus lo nyari leads di koran. Katakanlah ada brand ya. Brand apa ya misalnya properti. Ya. Terus apa? Lo nelpon kantornya? Ya, gue telepon dulu tuh udah ada template ya bang. Jadi udah ditulisin lah, ada skripnya lah. Jadi kita dari perusahaan ini kita biasanya ada service untuk social media management. Kira-kira kalau saya lihat nih dari perusahaan bapak, kayaknya secara social media kurang ya engagementnya, likes-nya. Langsung digituin tuh. Kita biasa harus riset dulu bang. Oke. Riset dulu perusahaannya, baru kita ngobrolin soal perusahaannya, kita jelek-jelekin lah bang. Oke, ya ininya apa yang kurangnya? Gitu. Karena lo mau bantuin. Karena gue mau bantuin. Oke, gitu. terus. Problem solving lah. Nah, biasanya gue bisa ketemu tuh sama klien-kliennya dan biasa dihancurin sih biasanya. Pas ketemu klien. Pas ketemu klien. Dihancurin tuh artinya emang kamu ngerti apa? Iya, gitu? dibantai-bantai lah bang sama bapak-bapak. Biasa kan bapak-bapak kalau kita ngomong kan kita kayak monyet bang. Iya kan? Kayaknya lu sakit hati banget. Iya kan? Lu siapa nih? Kayak lu sakit hati banget gitu kan, kita ngomong bahasa Indonesia dia nggak ngerti juga kali kan. Coba pengalaman yang paling hancur yang pernah lo alami, yang berhubungan dengan klien. Lo udah dapat leads? Udah dapat leads. Gue turun meeting nih. Gue turun meeting. Apa Salah satu terjadi? perusahaan gede lah bang, FMCG. Iya kan.
Gue pada saat itu belum terlalu berpengalaman untuk meeting. Biasanya gue memang nyari leads doang gitu. Jadi akhirnya pada saat itu bos gue bilang, udah lu cobain lah katanya. Masa Cina nggak bisa dagang katanya gitu. Ya oke siap Cina, gitu kan. Jadi gue dagang pada saat itu. Abis itu meeting nih. Namanya juga masih belum punya duit bang. Jadi kemeja juga segala macem. Tas laptop juga masih hadiah yang dari beli laptopnya kan. Jadi agak jelek lo tau bang ya, selempang kumuh dulu tuh. Iya jadi gue pakai, gue meeting. Terus pada saat itu ternyata pas gue meeting tuh udah langsung ditandingin sama agensi yang berlawanan bang. Di meja yang sama? Di meja yang sama. Wah gila sih. Adep-adepan. Sedangkan yang turun foundernya bang. Founder perusahaan Founder perusahaan yang turun. Karena FMCG gede bang. Terus gue adalah AE junior pada saat itu. Satu meja ada calon klien nih. Yes. Ada agensi lawan. Iya. Dan ada lu. Betul. Terus apa kayak yang gini terjadi? bang, mejanya persis kayak gini nih. Serius? Seluas ini dia ada di situ, gue di sini. Sebenarnya foundernya namanya Gilang. Oh lu ya. Oke, terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu karena mungkin penampilan gue pada saat itu masih kumuh sekali. Jadi gue sampai kenalan sama si founder ini aja, dia mah nggak mau lihat muka gue bang. Oh jadi kayak lo nggak pantas lo gitu. Ya gitu. Oke. Karena dia ngerasa penting juga kan. Betul. Lo butuh duit gue nih. Gitu. Betul. Lalu apa yang terjadi? Habis itu dari brandnya tiba-tiba telepon ke bos gue. Dia bilang. Setelah meeting. Kok lo nurunin orang kayak gitu sih? Lu pikir ini bitching apa katanya? Kan gue kenal sama lu udah lama. Masa lu turunin A yang kayak gitu katanya? A yang kayak gitu tuh apa maksudnya? Ya gue mungkin tidak perform bang. Oh gitu. Mungkin penampilan gue, atau... mungkin presentasi gue pada saat itu gue junior bang. Bener-bener disuruh. Itu pertama kalinya gue pitching sama brand gede. Dan itu konsepnya pitching loh bang. Ternyata itu pitching bang, bukan presentasi maksud gue. Berarti kan ini masalah omset perusahaan ya? Iya. Dan harus udah bisa deal di situ kan? Iya dong, namanya karena pitching. Kan pitching gue. Fuck. Terus apa lo dimarahin bos lu? Gue dimarahin lah bang. Wah gila lu sih. Lu gimana sih lu? Kan bos gue tuh lumayan kasar lah. Ngomongnya. Goblok lu gitu. Langsung dia digoblokin. Iya. Lo ada ngumpulin dulu tuh tadi. Iya tadi gue ngumpulin energi gue tadi. Tapi intinya sekasar itu. Tapi zaman dulu gue sih nggak merasa itu ofensif. Buat gue itu justru motivating gue sih. Iya. Jadi akhirnya makanya gue bikin agensi sendiri. Sekarang? Pas itu. Okay. Pada saat itu gue bikin agensi sendiri akhirnya. Berarti artinya lu udah sanak itu kan? Sanak itu gue jadi anak buah juga. Terus gue merasa bahwa gue kan yang bikin invoice juga ya bang ya. Jadi gue merasa anjir nih invoice kayaknya sebenarnya teman-teman gue kerja nggak segitu beratnya dah. Masa duitnya segede gini gitu. Jadi artinya billingnya gede. Billingnya gede. Tapi sebenarnya apa yang dikerjakan sebenarnya menurut gue nggak perlu sampai sebanyak ini orangnya. Oke. Gitu. Berarti lo bikin agensi sendiri? Bikin agensi sendiri pada saat Tapi itu. Kan lo masih baru, masih junior. Kalau udah kayak PD. Karena gue PD nyales bang. Oh PD jualan? PD jualannya gue PD. Oke. Gitu. Bikin agensi sendiri. Ini Lazy Monday ini apa enggak lagi nih? Enggak lagi. Agensi udah gue tutup bang. Oh. Karena pada saat masa agensi gue merasa bahwa KOL enak juga hidupnya. Jadi KOL aja. Jadi gue mau jadi KOL aja. Pengalaman KOL paling nyebelin? Etis gak sih bang? Diomongin oke aja kali ya? Ya namanya gak usah sebut. Lo pernah kayak aduh gue bete banget pas gue diginiin gitu misalnya. Iya pada saat itu gue udah dealing brandnya Oli. Oke, ada brand Oli lah ya. Ceritanya Oli, ya kan udah ngomongin masalah budget dan segala macem, udah oke, dia udah tahu juga segala macem. Tapi pas gue minta dia, Pak nanti olinya dituang ke mobil biar ada shot-shotnya keren segala macem. Terus dia bilang, kalau misalnya supir saya yang tuangin boleh nggak? Karena saya nggak mau tangannya saya kotor. Oh. Ya ini kan berarti pilihan supir lu ya, bukan pilihan lu ya. Mending supir lo yang dibayar. Harusnya gue bayar supir lu. Betul, IG supir lo apa gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu-gitu lah bang, banyak banget lah. Maksud gue pada saat itu soal brandnya kan brand-brand banyak yang otomotif gitu-gitu. Jadi gue agak keribetan masalah untuk bridging SOW. Oke. Tapi artinya ngurusin KOL juga pusing kan? Pusing banget bang. Oke. Tapi lo bikin agensi. Iya. Nah lo kan juga berurusan sama KOL. Baru kepikiran tuh? Baru kepikiran. Karena pada saat itu kan kayaknya masih yang terkenal baru Twitter, Instagram, YouTube tuh belum lah bang. Oke. Belum terlalu gede lah. Pada saat itu gue kalau over ke brand itu ke YouTube itu biasa brandnya masih nolak. Nggak mau biasanya. Karena apa nih YouTube? Iya. Itu zaman-zaman kayak lu LDP tuh baru-baru muncul lah bang. Gitu. Twitter juga rame tuh dulu. Rame, endorsement dulu. Twitter tuh ada terus tuh. Buzzer gitu kan. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah jarang kan. Oke. Oh tapi lo gak ngurus politik? Gue gak ngurus politik. Oke. Nah
Lazy Monday ini Yes. YouTube channel lo dari IG berarti ya. Dibuat Ya. karena lo ngerasa anjir gue kerja di agency, gue udah bikin agency jadi KOL lebih enak dari ini semua. Iya. Betul kan? Betul. Bikinlah lo Lazy Monday. Tapi kan yang enak lo bayar-bayar enak ini kan KOL, artinya orangnya. Iya. Kenapa harus media? Kenapa nggak Aldonya? Karena gua pengennya punya impact aja di industri sih bang, di industri game sih. Karena gua udah lama di industri game juga, sering mainin game dan segala macam. Menurut gua, kalau gua jadi media, probabilitas gua untuk mungkin kayak liputan ke luar negeri dan segala macam itu jauh lebih banyak. Karena gua punya mimpi kayak mau ke E3 dan segala macam gitu. Oh, Nah, menurut E3. gua lokomotif yang paling tepat adalah gua harus bikin media. Oh, karena jarang E3 ngundang individu. Sure, dan kalau ngomongin masalah konten kan kita media ada NDA-nya, Bang. Kalau influencer kan biasanya yang udah rilis terus lo promoin dan mainin kan. Kalau kita kan biasanya dapat preview, sneak peek dan segala macam, wawancara sama developer, publisher, itu yang gue kejar sebenarnya. Oke, jadi artinya lo memang pengen banget bikin media game. Yes. Oh. Karena gue liat majalah udah pada mati, Bang. Nih ngomongin media game ya. Iya. Dulu gue punya temen, bapaknya direksi Bank BUMN. Oke. Tinggal di Sanjaya, di Senopati situ. Terus gue inget banget, hampir tiap bulan ada tanggal khususnya tuh. Gue main ke rumah dia, Oke. karena mau baca GameSpot yang baru. Ingat gak lo GameSpot? Ingat. Itu kan mahal banget Pak dulu. Iya, GameStop, Bang. GameStop ya? Apa GameSpot sih? GameStop deh kayaknya. GamePro. Oh, GamePro, iya, GamePro. Kalau GameSpot tuh apa ya? Apa nama toko ya? GameSpot tuh nama website, Bang. Nama website. Website. Berarti dulu itu GamePro. Iya, GamePro. Sama ada satu lagi lawannya dia, temennya dia. Kalau dulu kita, lu tahun berapa sih bang? Kalau di era gue tuh Hot Game, Game Station, Itu kan gitu-gitu. lokal kan? Lokal. Oh lu yang Yang luar luarnya, yang karena luar. temen gue orang kaya. Oh gue kan nggak kaya bang, jadi nggak kena. Ini temen gue. Gue nggak kena tapi jadi majalah knowledge itu bang. Bener. Nggak, tapi maksud gue itu gue minjem itu aja. Buat baca majalah doang. Iya, maksudnya gue bela-belain ke rumah dia hampir tiap bulan cuman buat minjem majalah itu. Buat dapat update ya. Iya, dapat update majalah Game Pro itu. Dulu ada Electronic Game Monthly kalau nggak salah itu. Kalau ada lah pokoknya majalah itu. Nah, itu emang gue jatuh cinta banget sih sama media game, majalah game. Iya. Gara-gara semua rahasia game Semua ada di situ. ada di situ Betul. kan, dikasih tahu. Dan dulu cuman sebulan sekali kan bang. Dulu cuma sebulan Iya. sekali. Sekarang daily bro. Sekarang daily karena internet ya. Internet betul. Terus abis itu masuk ke era kalau dulu ada majalah game ditulis pakai bahasa Inggris, tapi ada desas-desus itu sebenarnya orang Indonesia. Aduh, ada salah satu redaksinya namanya Rina kalau nggak salah. Siapa ya bang ya? Ada pakai bahasa, aduh gue lupa lagi. Zaman-zaman Animonster juga. Tapi ini majalah gede juga. Lumayan, tapi udah nggak ada sekarang. Iya semuanya udah nggak ada sih. Iya kan. Dulu ada apa lagi ya majalah game ya? Kalau gue sih era itu doang. Iya. Lokal yang lo baca ya. Iya. Oke, terus zaman dulu itu gue sering ke GameFAQs. Oh ya, gue juga sering kalau itu. Iya kan? Dulu juga kadang dicuplik juga tuh bang di majalah-majalah lokal tuh. Karena kan GameFAQs kan isinya ada cheat dan segala macam kan. Iya, itu gue sering baca juga tuh. Ya, ke warnet buat bukain GameFAQs. Betul. Karena dulu kalau kita main RPG ya, gue inget dulu gue main Wild Arms. Tahu nggak Wild Arms? Tahu. RPG Wild Arms. Terus nyangkut di satu misi, satu story. Gak tahu gimana cara ngelarinnya. Itu gue harus kumpul di sekolah sama temen-temen yang juga main Wild Arms. Oh iya, dulu memang ekosistemnya seseru itu bang. Iya kan? Ngobrolin walkthrough, Iya. ngobrolin lu dapat apa di sini, gue Iya. dapat sini. Ya sekarang udah nggak ada sih bang. Sekarang udah nggak kayak gitu ya. Iya, karena walkthrough-nya ada di YouTube bang. Jadi cepet kan selesai kan, solve kan. Iya. Iya. Perasaan untuk ngelarin dan memecahkan sebuah misi itu jadi nggak seseru dulu. Betul, karena dulu masih ada guidebook buat beberapa game kan, tebel-tebel Iya. gitu kan. Sekarang udah jarang banget. Itu gue bisa main game nyangkut seminggu tuh. Ya sama. Karena nggak tahu ini gimana cara majuin. Solve-nya iya. Kecuali ada teman yang progres kan, terus dia ngasih tahu gitu. Ya temen juga nyari sendiri. Iya, nyari sendiri. Makanya nyoba-nyoba sendiri. Iya. Sampai akhirnya wah anjir nih pinter juga nih temen nih gitu. Itu zaman dulu emang masa-masa yang luar biasa sih buat gue. Iya. Karena sekarang nggak ada lagi obrolan-obrolan itu. Biasa kita ngobrolin tuh udah pasca tamat gitu gamenya menurut gue.
Iya, atau lo tinggal Google. Iya. How to apa segala macam Di gitu. YouTube bahkan udah ada videonya untuk semua certain mission tuh udah ada semua tuh. Iya bener ya. Aduh, udah berubah banget ya. Sangat sih bang. Oke, terus lo bikin Lazy Monday berdua teman. Berdua teman gue. Gimana caranya lo bisa bikin ini gede gitu? Kan banyak gitu kita lihat yang lain juga pada bikin nih. Gak tau sih pada saat itu tuh nggak ada bang yang benar-benar bikin review ya. Review game tuh nggak ada sama sekali. Mungkin bisa dibilang gue juga bikin podcast pertama juga buat game pada saat itu. Jadi belum ada banyak podcast kayaknya. Terus kita bikin podcast game juga. Jadi pada saat itu banyak formula-formula yang partner gue tuh bawa dari adaptasinya dari barat gitu. Apa tuh? Kayak podcast kan dulu belum populer di Indo gitu kan. Podcast Terus game podcast terutama game ya. gitu ya. Terus review game, terus kayak bikin analisis buat game-gamenya. Itu zaman dulu di Indo masih jarang banget lu temuin di YouTube. Oke, nah itu lo lo bikin duluan lah ceritanya lah ya. Kita bikin duluan. Dan itu rame gara-gara itu. Dan kita rame gara-gara itu. Kita ramenya gara-gara kita ngomongin industrinya sih. Nama segmennya kita bikin Lazy Talk lah. Jadi ngobrolin soal industri, beberapa certain topik soal developer, publisher gitu-gitu. Dan itu uniknya pada saat itu akhirnya growth. Ada satu topik khusus atau video khusus yang break ininya nggak? Salah satunya mungkin gue ngomongin Rockstar pada saat itu. GTA. Soal Rockstar kenapa sukses terus dari semua lini gamenya gitu-gitu. Gue ngebahas itunya. Oke. Jadi gue ngebahas dari sisi bisnisnya gitu bang. Oh. Gitu. Dan itu yang ngebuat orang Itu yang ngebuat lumayan gede. Dan gue bikin giveaway juga pada saat itu. PS4. Anjir, lu bagi-bagi PS4. Gue bagi-bagi satu PS4 kalau misalnya gue nyentuh 1000 subscriber buat validating channel kita. Oh. Kalau emang karena kita berdua tidak yakin bisa sampai 1000. 1000 subscriber 1000 ya? subscriber. Pada saat itu kan susah banget bang. Bener. Berasanya gede banget. Berasanya tuh gede waktu banget tuh. pada saat itu. Jadi itu validating gue sama temen gue cicil per 12 bulan gitu ya. Patungan sama temen gue. Yaudah kita validating aja. Akhirnya ternyata tembus dalam waktu singkat. Oke. Lo cicil tuh maksudnya beli PS-nya Beli pun PS-nya cicil? gue cicil bang. Wah gile. 150.000 satu orang. Per bulan? Per bulan. Anjir. Per bulan. Dan akhirnya tembus. Tembus. Tapi kalau sekarang berarti lo udah punya tim sendiri kan? Udah bang. Berapa orang itu karyawan tuh? Sekarang kalau di kantor mau 15. Banyak banget. Iya banyak bang. Ya beberapa divisinya beda-beda juga sih. Ini lo revenue stream lo secara persentase bisa lo share nggak? Kalau YouTube sih dari YouTube-nya AdSense dari TLM sih dari dulu nggak pernah gede. Jadi mungkin revenue stream dari TLM tuh AdSense-nya mungkin sekitar 10%-an doang sih. AdSense justru paling kecil. Yes, AdSense paling kecil. Oke. Lalu baru sponsorship lah Sponsorship, terus kita ada connect sama brand dan segala macam untuk bikin event, bikin apa itu revenue dari sana sih. Oh jadi majority revenue lo itu justru dari Bisnis yang lain. bisnis sponsorship dengan brand. Sponsorship, terus kita kayak bikin consignment gitu-gitu dari situ. Consignment tuh kayak apa? Merchandise atau? Kita ada merchandise juga sama titip jual beli barang-barang game bang. Oke, jadi orang mau jual barang ke elu, bisa ke gue. Orang mau jual barang nitipnya ke elu. Nitipnya ke gue. Kalau ngambil persentase dari situ. Betul. Wah, gue baru denger nih yang kayak gini nih. Dan sekarang gue baru bikin yang konsepnya merchant. Jadi yang beli langsung gue. Jadi gue langsung beli putus. Oh, tapi dengan harga bulk. Dengan harga yang lebih murah lah pasti daripada lu titip kan. Kalau titip kan harganya suka-suka lu. Kalau di merchant ini gue yang akan langsung tawar-menawar. Oh, itu yang ngembangin bisnis devnya lu berdua atau ada tim lagi? Untuk itu sih kita berdua bang inisiatnya. Terus habis itu kita cari orang-orang yang menurut kita proper lah untuk jalanin ini semua. Itulah kenapa lu bikin event game tahunan? Yes. Untuk sebenarnya karena gue pengen jadi di segmen game. Jadi gue coba bakar duit dulu bikin festival sendiri. Supaya brand-brand itu bisa lihat bahwa oke, kita tuh kompeten secara konsep, secara pengerjaan gitu, secara produksi. IO game nih apa maksudnya nih? Karena kan hardware tuh kan banyak bang yang mau bikin event kan. Kadang lu juga datang kan ke event-event kan kayak Asus dan segala macam gitu kan. Nah, gua merasa selama gua berkarya di hardware dan game, gua sering liputan ke sana, gua merasa bahwa eventnya tuh buat gua pribadi experience-nya kurang game. Oke. Gitu. Jadi daripada gua cuman kritik doang, jadi gua coba bikin gitu. Coba bikin festival game, lalu ini menjadi porto bagi brand-brand kalau misalnya mereka mau bikin launching dan segala macam, mereka bisa kontak kita untuk kita konseptin. Oke. Supaya benar-benar cocok dan match, suitable banget gitu sama market yang bakal datang. Udah ada yang jalan tapi. Udah 1 tahun ini, hampir 2 tahun lah bang, udah mulai jalan. Oh, gitu. Nah jadi lo bikin event game sendiri ini untuk menarik kepercayaan itu. Iya, betul. Oke. Next,
Tahun ini Next ada. tahun ini bang. Di mana tuh? Kita lagi cari lokasi karena kita pengennya selalu pindah-pindah tempat. Oh, I see. Pindah-pindah tempat. Artinya nggak tetap di Jakarta tapi kan? Tetap di Jakarta bang, so far. Nah, gua kan waktu itu main game RPG ya. Ya. Pas gua umur berapa? 36, 37 lah gitu kan. Which is lu kan 31 ya? Iya. Ya kan? Terus gua kayak anjir nih gua main game ini kayaknya terlalu bocah deh gitu. Gimana bang? Ada game RPG lah pokoknya. Game RPG kartun-kartun gitu Oke. yang kayak semacam Tales gitu lah. Oke. Pokoknya adalah salah satu game gitu. Gue main, gue masuk ke forumnya. Oke. Terus gue cerita gue umur 37 main game ini. Please dong ada temen dong gitu. Forum bahasa Inggris nih, forum untuk game ini. Tolong dong ada temen buat gue nggak ngerasa nggak sendirian gitu loh. Karena gue 37 tahun mainin ini kayaknya enggak sih gitu. Ya kan. Terus rame. Threadnya rame. Yang bales tuh ya Ada rame. yang bales. Pada bilang gue bohong. Bohong bahwa lu 37 tahun. Ini ngebait. Nggak mungkin ada. Berarti tuh game memang marketnya bukan lu dong berarti dong. Ya berarti lu yang salah aja menurut gua. Enggak tapi kok sampai gue dituduh bohong gitu loh. Ya karena kan certain game kan punya marketnya masing-masing bang. Selalu lah. Iya sih. Cuman iya sih. Gue pas main kayak ini kayak terlalu cute. Iya bagi anak-anak ini kan harusnya umur 37 tahun tidak mencari teman main gitu. Iya sih ya. Iya kan? Aneh dulu ke forum. Iya sih. Lu kan kayak predator kan maksud gua kan. Anjir. Maksud gua, ngapain lu cari-cari ke forum gua kata dia kan? Lo enggak, gue minta temen. Iya kan aneh banget gua yang misalnya 15 tahun nih 37 tahun bapak-bapak nih ngajak kita main. Ini mah Enggak, pasti gue gak bahaya. ngajak main. Tapi lu cari teman main Gue kan? enggak, bukan cari temen. Gue cari yang 30-an juga. Oh 3 bulan juga. Ada enggak buat Iya. temenin gue? Oh, yang kena Karena tapi gue bocil-bocil. sendirian. Hah? Yang kena bocil-bocil yang balas. Gue nggak tahu bocil apa enggak. Tapi yang jelas forum itu pada nggak percaya. Dibilang gue ngebait artinya kayak gue Cuma biar thread rame aja biar kan. thread rame. Iya. Pada Ya berarti kan marketnya emang di bawah umur lu bang. Kalau mereka nggak percaya umur lu 37 tahun. iya sih. Soalnya karakter utamanya cewek kan. Oke. Terus Ini apa sih lu nggak inget bang namanya? gue nggak mau ceritain. Kenapa lu nggak mau ceritain kan ini nama game Ya doang bang? takutnya ada yang gabung forum itu juga jadi jadi ketahuan username gue. Ntar username gue ketahuan. Tapi ini argumen gue, makanya gue mau nanya sama lu. Lu kan all in nih di game ya kan. Lu mikir nggak at a certain age? Iya. Ini udah kayaknya gue udah nggak ngegame deh gitu. Karena gue ngerasa asing jadinya di umur gue sekarang. Tapi nggak di semua game dong. Beberapa game lu nggak asing dong harusnya. Di semua game. Apa game yang cocok buat orang 40 tahun ya? Misalnya mungkin kayak udah sekelas Cyberpunk gitu misalnya. Cyberpunk gue main. Maksud gua anak kecil kan nggak mungkin ngerti tuh storyline-nya. Iya. Kompleks banget. Iya, bener sih. Dan memang ratingnya juga bukan buat Iya, anak-anak. udah mature udah. Cyberpunk iya sih. Iya kan? Bener sih. Iya ya. Masih banyak sih bang game-game yang masih masih bisa sesuai nyambung ya ya. sama umur-umuran kita ya. Nah masalahnya pas gue kecil dulu, kan pasti lo mulai dari SD SMP kan main Iya, game SD. ini kan. Kan nggak ada dalam bayangan lo, bapak-bapak Iya. udah punya 2 anak yang main PS kan. Zaman itu iya. Iya kan. Zaman itu iya. Kebayang nggak lo kayak lo lagi main, terus tetangga lo 40 tahun anaknya 2 gitu. Oh saya juga main nih. Zaman itu. Iya, Zaman nggak itu. mungkin. Ya Memang nggak tidak sih? mungkin memang. Tidak mungkin ya. Nah gue jadi lagi dalam fase dimana gue ngerasa kayak ini ada batas umur nggak ya main ini gitu. Gue sih liat gak ada sih bang. Nggak ada ya. Gue ke event-event di luar ya, di luar negeri segala macam ya. Gue sih nggak asing untuk ketemu seumuran lu. Justru lebih banyak orang-orang seumuran lu dibanding yang muda-muda. Oh gitu, yang tua-tua gitu. Justru lebih banyak yang 30-an, udah 30-an ke atas lah. Ini sekarang kan indie juga lagi ngejamur banget. Mereka tuh rame banget di sana. Terus developer juga semua sekarang yang jago-jago bikin game semua udah di umuran lu semua, Bang. Iya ya. Jadi menurut gua justru makin mature marketnya. Oh, maksudnya makin tua yang main. Iya, karena menurut gua sekarang udah ada kepisah lah gitu. Kalau dulu kan kayaknya semua game tuh untuk semua umur ya, Bang. Era-era kita PS2 gitu, PS1 ya.
Kalau sekarang udah benar-benar kepisah kan, mana yang buat anak kecil, mana yang buat benar-benar remaja dan orang gede. Itu yang buat anak kecil Iya itu yang gue main. Gue mainin buat anak. Ada di sisi itu ya. Ada juga. Berarti lu gila menurut gua. Kan udah didesain bukan buat lu, Iya, kenapa iya. lu main? Iya Lu sih. niatnya juga masuk forum tuh menurut gua paling aneh sih. Enggak, gue nyari temen Iya. aja. Iya kan lu masuk forumnya berarti kan? Iya. Berarti lu dengan sadar, aku masuk ke forum ini nih untuk cari teman. Gila menurut Enggak, gua. nyari temen yang 30-an. Enggak, tapi aneh menurut gua. Kan lu Aneh tahu ya? gamenya bahwa buat anak kecil, Bang. Iya ya, gue gak yakin buat anak kecil sih. Nggak mungkin dong. Contoh game yang buat anak kecil. Ya kayak mungkin menurut gua kayak Roblox gitu. Enggak, gue bukan Roblox. Bukan Roblox ya? Roblox. Bukan Roblox ya. Itu agak freak Kalau sih. Roblox sih lu red Itu flag freak sih. sih. Ya, red flag. Itu freak. Lu Enggak, Predator lah sih. RPG. RPG. Game RPG Jepang. RPG Jepang. Ya, RPG Jepang. Bukan Eiyuden yang kemarin dong. Bukan. Eiyuden itu kan masih ada politiknya lah Ya, ya. lu kan backers ya, Eiyuden ya. Backers gue. Yoi. Lu udah tamat belum? Enggak, gua enggak main, Bang. Ah, kenapa gak main? Gua enggak suka JRPG. Bohong lo. Iya, gua enggak suka. Bukannya lu bahas JRPG? Anak-anak yang lain. Gue ngelihat ada itu muka lo pakai topi apa Berarti itu. kebetulan gua, Bang. Kenapa lo nggak suka JRPG? Gua justru tahun ini baru belajar untuk masuk in-depth ke JRPG karena JRPG yang gua mainin itu kayak cuma Final Fantasy 10. Wah, itu udah ujung banget itu. Yes. Kenapa lo nggak suka? Tapi Karena gua tumbuh dewasanya game barat, Bang. oh, apa lo gedenya pakai jarang lo padahal kan banyak yang Iya. nyantolnya dari JRPG kan. Terus gua kenanya dari Splinter Cell, dari Splinter game-game Rockstar zaman dulu yang Manhunt gitu-gitu. Jadi gue lebih banyak yang kriminal sih zaman dulu dibanding JRPG ya. Heeh. Jadi gua nggak kena. Metal Gear masih main gua. Walaupun itu Jepang ya. Walaupun itu Jepang, tapi kan sentuhannya western ya. Oh. Gitu ya. Bethesda gue masih main. Apa? Oblivion salah satu yang pernah gue coba juga main. Jadi kalau barat gue masih main. Kalau JRPG pada saat itu gue nggak kesentuh sama sekali, justru gue bingung juga. Apa terlalu kiddie buat lo? Karena kan pemeran utamanya 14 tahun. Karena gue nggak suka turn based sih. Oh. Iya. Apa boring? Boring menurut gue. Iya, pada zaman itu sih masih oke ya. Masih oke. Tapi kalau sekarang memang Ya setidaknya mereka sekarang sudah berhasil bikin inovasi lah Bang di turn based, jadi lebih fun, jadi lebih fluid. Kayak FF7 kemarin kan udah agak dinamis kan, nggak turn based banget, tapi masih ada sisi turn based-nya tuh. nah itu pun juga lo nggak suka. Sekarang gue udah mulai suka, makanya gue udah mulai masuk ke game-game Jepang dan turn basean gue lagi mulai belajar. Oke. Gitu. Berarti kalau kayak Baldur's Gate Baldur's Gate gue nggak bisa sama sekali tuh, bahkan gue di misi pertama gue mati Bang. yang bener. Sumpah mati. Itu seru banget. Gua mati Bang. Gue cuma seneng pas create karakter doang. Abis itu gue main, gua mati Bang lawan boss fight pertama. Masih tutorial loh Bang berarti. Iya, yang di ya- kapal itu. Iya tahu yang Mati gua. Yang bener. Mati gua. Iya. Gara-gara ngelawan si setan bawa pedang kan? Yes. Itu sampai tim gue tuh yang beliin gue Baldur's Gate buat gue coba. Karena gue saking antinya sama turn based kan. Gue bilang ya udah gue coba, ternyata gue mati. Oh, itu pedangnya bisa kita ambil. Kan gue belum sempat ambil Bang. Kan udah mati. Oh iya sih, iya sih. Itu informasi baru ya. Terima kasih ya Bang. Iya. Ya kan dia bawa pedang tuh. Heeh. Lo kalau pakai karakter yang kayak cleric gitu bisa nyuruh dia nurunin pedangnya. Kalau gue nggak ngerti Bang. Iya, Mati pokoknya gue. lo itu ya. Iya. Berarti lo nggak suka RPG sekalipun? Yes. Semua Kayak itu kan RPG. konsep di ND gitu lah, gue nggak kena. Lo gua. nggak suka D&D? Iya, Belum pernah coba main juga tapi? belum pernah Bang. Oke. Oh lo berarti lebih ke action ya? Gue action adventure gitu-gitu gue mainin. Yang masuk core memory lo banget dari kecil sampai sekarang itu game apa? Memori gue banget, mungkin salah satunya ada game-game kayak The Sims gitu, gue The Sims. masuk core memory gue tuh. Karena gue suka banget game simulator Bang. Kalau simulator gue suka iya. banget. Kayak sekarang yang baru kan ada Manor Lords gitu. Manor Lords. Itu lo coba mainin tuh juga bagus banget. Tapi masih early access. Early kan? access, tapi itu yang bikin sendirian ya, satu orang tuh. Itu menurut Stardew gua Valley keren dong? banget. Stardew Valley. Oh, lo main juga? Main. Terus Fable Dome sekarang baru keluar juga Bang, baru rilis juga, itu juga bagus. Apa tuh? Fable Dome namanya. Jadi kayak dari Fable yang lama? Enggak, ini konsepnya simulator juga. Oh apa Tapi tuh? lo bikin kota yang ada naganya, jadi lo bisa bikin kandang naga nanti, ada naganya naik gitu-gitu. Masih EA nggak? Masih early access, cuman udah 1.0. Jadi menurut gua udah matang. udah rilis Udah dong? solid sekarang. Iya. Nah gue Udah suka solid. tuh. Gue suka itu yang kayak lu gitu. cobain main Fable Dome, bagus Gue suka berhayal Menurut gua. gitu tuh. Iya. Punya keluarga baru.
Kenapa keluarga lu yang sekarang? Kenapa harus punya keluarga baru maksud gue? Stardew Valley lo punya istri dong. Oh iya benar. Tapi gue nggak pernah bermimpi gue pengen punya keluarga baru. Enggak, serunya Setuju. gitu. Oh serunya iya benar. Siapa istri lo di Stardew Valley? Gue kebetulan belum nyampe ya punya istri ya. Tapi udah ada yang lo taksir dong. Gue pada saat itu cuma nyoba di awal-awal untuk buildingnya doang. Oh. Gitu. Karena gue nggak terlalu suka sim buildingnya ada storyline-nya bang. Oke. Gitu. Oke. Meskipun secara structure lo bisa bebas kan sebenarnya. Bisa bebas sebenarnya. Tapi tetap ada seolah kayak harinya jalan gitu ya. Ya gue nggak suka yang kayak gitu. Oh. Gitu. Makanya gue lebih suka yang bener-bener hardcore simulator kayak Frostpunk. Frostpunk tahu. Ya terus kayak si Manor Lords gitu-gitu menurut gue yang nggak perlu ada storyline tapi bener-bener tactical aja gitu. Oh, Total War? Total War gue nggak. Karena nggak ada buildingnya bang. Oh, lo suka bangun-bangun kayak gitu. Iya, gue suka bangun-bangun. Iya. SimCity Anno 1800 gitu. Lu main nggak Anno 1800? Bang? Anno yang klasik ya? Yes, klasik. Dari Ubisoft. Belum. You must play itu Oke, one Anno of the ya. best simulator sim building bang. Dia Di kayak bumi. Civilization kan? Dia nggak seperti Civilization banget deh. Cuman maksud gue dia bener-bener sim buildingnya bagus, grafiknya bagus, upgrade-nya juga bagus kelihatannya. Terus ada perdagangannya juga impor ekspor. Lu bisa ganti region ke daerah tropis, ke daerah winter gitu-gitu. Jadi menurut gue salah satu yang terbaik sih. Oke. Yang paling epic nih. Apa? Crusader Kings 3. Main gak lo? Nggak main gue. Ah, lu gak main? Nggak main. Lo tahu soal apa itu? Tahu gue itu perang juga kan? Iya. Lo bikin dinasti, Pak. Iya gue tahu. Lo Kalau punya- secara premis gue mengikuti, cuman gue nggak main. Belum pernah nyoba pun. Belum pernah nyoba. Wah, gila. Gua main itu kan. Oke. Lu bikin gue tertarik coba bang. Gimana? Oke. Gue gak tahu ini cocok sama lo apa enggak Iya. ya. Tapi gue cerita pengalaman gue. Hmm. Jadi gue jadi raja. Oke. Lo bisa jadi apapun. Oke. Gue jadi raja, terus istri gue ini kayak mau ngeracunin gue. Nggak, ini beneran. Iya. Istri gue mau ngeracunin gue karena si teman baik gue ngasih tahu. Oke. Ini kayaknya ada gelagat-gelagat nih. Dulu kelihatan juga itunya dia kan. Nah suatu hari gue lagi mau perang, ternyata istri gue bener mau ngeracunin gue. Dan akhirnya gue penjarain. Habis itu kan mati kan. Iya. Gue kawin lagi. Oke. Niatnya untuk memperkuat ties politik gue sama di region itu sama yang lain. Tiba-tiba malam-malam anak gue bunuh gue. Mati gue. Nah terus gameplaynya ngapain bang? Nah nanti di situ siapa yang ngelanjutin lo ada Oke. succession lo siapa. Jadi intinya lo ngebangun dinasti. Tapi building juga? Building maksudnya ada bangunan? Enggak sih. Nggak ada. Oh Enggak. berarti total politics banget gitu ya konsepnya ya? Iya. Gue pernah ini banget. Udah gede banget kerajaan gue. Terus pas gue mati, anak gue ribut satu sama lain. Kayak Game of Thrones gitu. Ribut satu sama lain, akhirnya kepecah kerajaan gue yang udah gue ini. Ya kayak gitu, lo bikin. Oh berarti multiple endings berarti? Ya sandbox aja. Ya sandbox berarti. Open aja gitu. Heeh. Itu dewasa bang game lu? Terus tadi Yang game yang itu. anak kecil apa ya? Gue Yang penasaran itu. juga sih itu. Nanti gue kasih tahu ya. Nanti gue kasih tahu Ini ya. dewasa sekali loh bang. Nanti gue Udah kasih tahu. politics banget maksud gue. Nanti gue kasih tahu. Gue jadi penasaran sih game itu apa ya. Nggak, kalau itu ya. Kalau itu gue yakin banyak yang tua-tua juga. Oh berarti tapi gue merasa bahwa game lu emang bener-bener yang tactical, politics, banyak pilihan gitu ya bang berarti ya? Kayaknya semuanya sih. Semua gua. game lu rata-rata yang kayak gitu ya? Nggak, maksudnya gue semua genre. Oh semua genre lu makan? Iya, gua- Tapi kalau stealth game gitu, Sama, kayak The Last gitu. of Us gitu, Last of Us ya main. lu masih main? Main. Kayak Splinter Cell gitu, Assassin's Creed Splinter gitu. Cell udah dulu banget kan. Udah dulu banget. Assassin's Creed yang gua main itu yang terakhir yang habis dari Egypt itu apa? Yunani ya? Dari Origins berarti ya? Origins. Oh, dari Nah, habis Origins. itu dia yang Viking kan? Viking Nah, Valhalla. gua nggak main. Oh, udah nggak main? Nggak main. Emang lu nggak coba atau lu nggak tertarik? Karena menurut gua nih, menurut gua secara formula kayaknya masih sama gitu. Lo mulai dari Assassin's Creed yang Egypt itu gue lupa namanya apa. Valhalla. Habis itu lo masuk ke yang Origins. Oke. Origins itu yang Origins Yunani yang di kan? Egypt kan, Yunani. Yang Yunani apa yang Egypt? Mesir. Oh, itu Origins itu Mesir. berarti. Abis Iya. itu yang Odyssey ya? Abis itu Odyssey. Ah, Odyssey. Iya. Nah, gue ngerasa udah sama. Oh si Origins sama Odyssey. Iya. Ya emang gue itu ya emang agak sama betul. Iya kan? Iya. Terus abis itu muncullah Valhalla. Iya. Nah, gue lihat reviewnya, gue ngeliat gameplaynya kok kayak masih sama. Lumayan beda sih bang. Lumayan beda ya? Valhalla lebih luas, lebih RPG-nya lebih hardcore juga dibanding yang Odyssey dan Origins ya. Nah, gue cinta mati mitologi Yunani soalnya. Yunaninya doang. Mitologi Yunaninya. Nah, Berarti yang lain lu nggak sentuh berarti Assassin's Creed dari zaman Jerusalem gitu si Ezio-nya lu nggak main berarti? kalau nyoba doang zaman-zaman PS pernah. Oke.
Yang sempat gue tertarik main lumayan panjang Black Flag. Oh Black Flag ya? Iya yang jadi pirate Jadi kan. Pirates. Tapi sebelum itu gue nggak punya memori khusus mainin itu banget gitu. Bentar lagi ada yang baru nih Bang Assassin's Creed. Apa tuh? Namanya Shadows. Apa tuh ngapain dia? Jepang kali ini. Anjir keren banget. Dia bakal pakai 2 karakter, satunya shinobi, satunya samurai. Dan ini samurainya Black Samurai. Oh ya? Oke di Netflix gitu ya? Tapi ini sejarah beneran ya Bang. Ada Yasuke namanya. Yasuke, iya itu di Netflix Oh, juga iya di tuh. Netflix. Yasuke itu karakter utamanya. Karena gue suka ngencu gue. Ngencu tuh Bang. Gue taunya Tenchu nih. Kalau ngencu gue nggak tahu. Ngencu nih apa kan? Gue taunya Tenchu ya. Lu main deh Bang nanti. November rilis Bang. Oke pertanyaan nih. Iya. Dark Soul. Suka nggak lu Dark Soul? Gue nggak main Dark Souls tapi gue main Sekiro. Ya bagusan Dark Soul. Sekiro juga bagus Bang. Kenapa lu nggak main Dark Soul kalau suka Sekiro? Karena gue kepaparnya Sekiro duluan. Karena kebetulan gue bertugas untuk preview game itu. Itu pasti ini banget ya. Buat lu kayak anjir. Baru banget buat gue. Jadi penasaran gitu nggak sih? Yes, kayak mati gitu ya, guilty pleasure ya, mati terus ya. Berarti Elden Ring. Elden Ring kebetulan gue itu gak main Bang. Karena gue pas keluar langsung lawan kuda. Iya terus lo langsung gue mati. jadi males. Gue pikir ini game gak make sense. Jadi gue udahan. Tapi kan nggak usah dilawan itu. Iya kan gue ceritanya kan orang kalau action adventure kan pasti ketemu lawan dilawan Bang. Iya. Apalagi lo udah mati duluan ngelawan yang tutorial kan. Iya. Yang mati kan yang lawan boss fight itu kan. Oke lah itu progress. Ternyata pas gue lawan kuda gue langsung mati. Ini game gak make sense. Enggak ya kayak. Enggak. Lu mau ngapain gua sih gitu ya? Karena gue tuh memang sudah kehilangan game-game action adventure gue Bang di tahun-tahun ini. Lu bayangin deh udah dikit banget sekarang. Game-game yang linear, storyline banget. Terus ada stealth-nya tuh udah jarang banget. Jadi gue mau gak mau harus belajar. Makanya Stellar Blade kemarin gue yang pegang juga. Stellar Blade tuh yang mana lagi tuh? Itu game baru dari Korea Bang. Modelnya Dark Souls juga mirip-mirip. Nah gua harus Ya, lihat. namanya Stellar Blade. Itu kebetulan cukup kontroversial ya. Karena karakter ceweknya itu si mocap modelnya itu model Graveyard Korea Bang. Oh pakai baju-baju seksi gitu. Ini seksi banget Bang di gamenya juga. Jadi lu Stellar boleh Blade coba. ya. Stellar Blade itu baru rilis. Kalau action adventure ya berarti Far Cry dong. Kayak Far Cry Lu gue suka main. banget pasti 1 tuh. sampai selesai gue mainin semua kalau Far Cry. Yang paling bagus dari semuanya. Buat gue yang ketiga sih. Oh yang Far ketiga. Cry ketiga sih. Sampai kemarin juga bagus terakhir. Dying Light. Dying Light gue main. Dead Island 2 gue main. Dead Island mirip-mirip tuh sebelah-sebelahan tuh. V-Rising. V-Rising gue gak main. Nggak main. Gue lagi nyobain itu. Oh V-Rising. Karena seru buat dimainin bareng sama teman-teman kan. Iya. Tapi lu gak nyari forum yang kali ini kan? Ada dong teman main dong. Kalau itu kan mature ya. Cari ya masih ada Karena itu dong. mah grup game gue. Oh iya itu bagus. Kayaknya lu inget banget soal forum ini ya. Karena gue penasaran. Gue penasaran gamenya apa ya? Game se-childish apa ini? Iya. Nanti gue kasih lihat. Nah terus lu ngerasa nggak sih kayak formula game tuh berulang-ulang mulu? Karena kemarin gue ngelihat ada meme soal ada orang katanya ngerasa bahwa zaman dulu tuh dia nggak punya waktu, nggak punya duit buat beli video game. Oke. Terus sekarang dia punya waktu, punya duit, rasanya udah beda dia bilang. Lu ngerasa gitu nggak? Gue tuh ngerasa kayak formulanya diulang-ulang mulu gitu loh. Mungkin karena AAA kali Bang. Iya. Yang dicoba main. Coba main ke indie. Iya. Menurut gue udah banyak banget indie yang bagus, terus revolusioner. Kalau mungkin lo pernah coba kayak Dave the Diver, itu seru banget menurut gue. Tahu. Kayak lo malam buka restoran sushi, paginya lo diving nyari ikan. Menurut gue itu nggak ada mekanik di AAA menurut gue. Jadi banyak banget hal-hal yang banyak banget revolusioner di indie, tapi nggak kepapar marketing aja mungkin. Oke. Ya karena kalau lo ke toko game sekarang kan lo nggak bisa nemu game indie kan untuk lo mainin. Kalau ke toko game. Ke toko game karena lo dapetnya cuman game-game AAA dong, atau indie-indie yang punya big publisher lah untuk bikin hard copy lah. Jadi bapak-bapak atau sumuran lu kalau nggak jarang main Steam ya jelas ketemunya AAA lagi. Ya mungkin juga ya. Sedangkan formulanya buat gue sih terus berubah ya. Gue tetap terus tertarik sama game-game baru. Ada yang lo tungguin? Ada sih yang gue tungguin. Salah satunya Senua's Hellblade yang kedua. Senua. Itu tanggal 21 Bang nanti rilis. Itu apa tuh? Itu game eksklusifnya Xbox. Zaman dulu ini yang kedua yang kali ini. Oke. Dan menurut gue ini salah satu game yang ngomongin Unreal dia paling keren harusnya nanti. Nah, lu kalau udah main PC, lu pasti main di PC kan? Gue main di PC, main di PS. Nah, kan lu balik ke PS sama ke Xbox. Itu kan frame rate-nya 30 ya biasanya kan. Lu kayak aduh nih kayak kok lebih smooth di PC gitu. Gue dulu pas miskin tuh namatin game 2 FPS Bang. Jadi gue
Biasa aja kayak foto gue dulu main game. Game apa? Dulu ada series kan Lost ya bang, yang pesawat jatuh tuh di island gitu ya. Nah terus gue kan nonton seriesnya, terus gue jadi pengen main gamenya. Gamenya cuma ada di PC. Laptop gue pada saat itu Sony Vaio lah yang nggak bisa main apa-apa. Gue masukin di situ jadi 2 FPS ya. Paling tinggi 8 lah. Jadi kayak foto per foto, tapi gue coba tamatin bang. Jadi FPS nggak ngaruh buat lo? Buat gue nggak terlalu. Buat gue nggak terlalu performance banget, justru gue lebih prefer fidelity gitu dibanding performance kalau gue. Jadi gue nggak bermasalah. Artinya gameplaynya gitu. Gameplaynya dan texture visualnya. Gue lebih pilih visual yang bagus banget tapi frame rate-nya nggak terlalu tinggi. Karena di PS ada pilihan itu ya. Ada pilihan itu. Nah itu dari lo bikin game-game ini, lo bikin media game. Kenapa lo bikin jadi detektif lo? Jadi detektif tuh? AdSense kan kecil bang. Yang game Di awal-awal kan gue 2 tahun 3 tahun bleeding parah bang. Lalu dari gajian gue yang agency dan segala macam, income-nya kan stop semua. Akhirnya lo bikin detektif. Iya. Karena itu lebih gede. Karena menurut gue pada saat itu gue nyoba-nyoba ternyata hit gitu ya. Wah hit di algoritma gitu. Ya udah akhirnya gue terusin. Oh artinya yang tadi lo bilang lo bikin channel baru itu untuk nyobain semua genre. Iya. Untuk cari mana yang paling bawa duit. Yes. Baru gue bikinin dedicated channelnya. Gitu. Jadi gue bikin R&D channel gitu lah buat tololan gitu. R&D channel dan yang hit itu tapi pinter banget sih menurut gue. Karena seaneh apa konten-konten lo coba-cobain ini? Masak ada nggak masak? Ada masak. Pernah lo masak? Pernah masak. Masak makanan goblok tapi ya bang. Itu nggak kena. Kena cuma di situ doang gitu. Jadi malah jadi community gitu, orang namanya jadi tolol gitu namanya. EGJ nama segmennya. Apa tuh? Enak gak jing gitu. Jadi gitu tagline-nya. Jadi setelah makan enak gak jing gitu. Gitu, ternyata gak enak banyaknya. Gak enak. Akhirnya jadi komunitas di channel random itu justru. Jadi ada orang-orang yang suka. Jadi ada orang-orang yang suka nontonin itu. Gitu. Ada lucu lagi. Itu gue plesetin dari nama segmennya Bang Edozel dulu kan ada EG kalau gak salah, enak gak ya kalau gak salah ya. Enak gak ya. Iya jadi gue EGJ gitu. Nah itu gak jalan, ada lagi gak? Otomotif? Enggak sih otomotif, gue gak ngerti otomotif. Meledak ntar. Siapa tahu lo minum oli kan? Enggak, gue gak minum oli. Sopirnya tadi yang minum oli. Terus apa? Lo nyoba apa lagi? Gue nyoba ngomongin hidup gitu, namanya Bantol judulnya segmennya. Bahan tolol? Enggak, salah bang, bacotan bang. Serius? Iya. Tapi ini edgy banget ya kalau dipikir-pikir ya. Iya. Emang lo sengaja ke situ? Iya sengaja tolol-tololin aja bang. Karena kayak di TLM kan gue mesti formal ya, karena gue ada kerja sama publisher dan segala macam. Kayaknya kalau terlalu lebay banget gak bisa. Ini lo lepasin diri lo. Lepasinnya di situ gitu. Dan akhirnya memang anak-anak TLM nih yang kayaknya solid banget yang ngumpul juga di situ ngobrol. Oke. Nah si detektif apa yang pertama kali pecah tuh? Soal mahasiswa Amerika yang terjebak di Korea Utara terus pulang-pulang mati bang. Oh itu rame banget. Itu pada saat itu gue inget banget ya. Gue udah cerita sih di mana-mana. Tapi intinya gue bikin channel itu kan buat bayar cicilan mobil gue. Oke. Karena mobil gue ditarik terus dibeliin bokap gue tapi disuruh cicil sendiri. Jadi itu gue bikin buat bayar cicilan. Nah 4 jutaan lah bang 1 bulannya. Dapat AdSense? Bukan, buat bayar cicilan bang. Oke. 4 juta atau 5 jutaan lah gitu kan. Gaji gue juga pada saat itu cuma 5 juta gue ambil dari channel gue itu. Oke. Habis itu gue lagi di LA itu pada saat itu lagi miskin-miskinnya kan. Lo di LA lagi miskin-miskinnya? Enggak. Lu jangan salah paham dulu bang. Di LA itu gue liputan. Oke. Gue liputan. Jadi pas gue lagi liputan, gue liat di HP gue ternyata AdSense-nya pas banget bang buat bayar cicilan mobil ras gue. Gokil. 4 juta? 4 juta satu video itu. Gokil. Dari sini gue bilang ini adalah jalan Tuhan. Menurut gue ini harus gue lanjutkan. Oke. Jadi gue lanjutin dah bang. Akhirnya sampai sekarang. Itu sesuai passion gak tapi? Emang gue suka nontonin bang. Gue suka nonton dokumenter, kriminal. Terus gue nontonin kayak social issue, political agenda gitu-gitu. Gue emang suka konspirasi. Berarti nggak jauh-jauh banget dong? Nggak jauh-jauh banget. Gue emang menikmati itu. Cuma kadang-kadang kalau lagi burnout ya burnout aja. Ada nggak yang lu malah jadi dapat masalah gara-gara lu bahas ini? Ini kayaknya kan sensitif juga nih. Ya pas itu gue coba-coba segmen sejarah Indonesia bang. Oke, ini dari itu ya udah. Lalu terus gue bahas 65 bang. Oke.
Habis itu kayaknya mungkin editor gue ada salah-salah masukin atau Salah fakta tuh. mungkin. Oke. Gue bilang mungkin aja ya. Iya, Habis itu sama mungkin ada pandangan gue terkait dengan beberapa konklusi yang gue baca itu mungkin tidak disetujui sama beberapa Sama orang. pihak lah. Oke. Akhirnya ya gue take down lah bang, orang gue merinding maksud gue. Hilang ini. Habis ini bisa gue ini ya kan. Jadi gue bilang oh tidak. Gue teleponan 2 jam tuh bang. Tapi sekarang jadi temenan juga sih bang sama yang telepon gue. Oh, teleponan 2 jam sama yang orang ngirim email. Sama orang yang ngirim email. Gue bisa telepon lu gak, ini penting urgent terkait dengan video lu yang kayak gini-gini karena video lu sudah tersebar di grup-grup WhatsApp. Ini grup WhatsApp mah lebih bahaya bang daripada detik.com ya kan. Detik.com. Menurut gue lebih gawat. Iya, iya, Jadi iya. ya udah akhirnya teleponan tuh bang gue. Ada kapoknya nggak lo Kapok bikin? bang, gue udah gak bikin lagi. Maksudnya lo nggak pernah bikin lagi sejarah Indonesia? Iya. Semenjak itu? Iya, gue takut lah bang. Gue nggak akan mau nyentuh lagi. Tidak. Tapi gue lagi mau coba nih bang. Coba 98. Kebetulan kan di bulan Mei. Jadi gue pengen bahas soal insiden pemerkosaan yang terjadi di 98. Oke. Harusnya nggak ada yang tersinggung dong ini. Harusnya senang. Oke. Karena gue menyuarakan apa yang kayaknya kurang disuarakan di tahun 98 gitu. Udah lo siapin? Lagi gue prepare. Oke, berarti skrip segala macam. Yes, Tapi lagi lo gua akan lebih berhati-hati dong. Oh pasti. jelas bang. Oke. Dan gue siap take down kalau memang ada yang tersinggung. Jadi ya. lo udah Walaupun nyiapin ini hari ya, udah nyiapin semangatnya waktu. aktivisme loh bang. Iya, kan. Gitu. Ada nggak yang lu malah jadi kalau dari luar ya, konspirasi luar yang lu kena masalah juga ada nggak? Konspirasi luar pada saat itu gue lupa siapa. Tapi ada menyangkut beberapa artis di Indonesia yang terkonek sama figur ini yang gue bahas, figur dari luar negeri. Kalau nggak salah dia tuh orang yang pura-pura jadi chef atau apa gitu yang akhirnya nge-scam lah, conman gitu lah di luar negeri. Gue lupa. Oh itu kayak ada di Netflix deh. Iya kalau nggak salah ya. Tapi abis itu artisnya DM Instagram sama komen di YouTube gue. Lo nyebut nama artisnya memang? Karena gue taruh screenshot mukanya Oh. bareng sama orang itu gitu. Dia keberatan. Tapi memang dia kenal. Ya harus kan foto bareng bang. Oke. Terus fakta-faktanya memang disebutkan gitu. Tapi dia nggak mau. Tapi dia tidak mau. Akhirnya lo potong. Enggak lah. Menurut gua karena itu ada di website kan. Kalau dan lo nggak ngarang. nggak ngarang Iya, gua. iya, iya. Kalau berita 65 kan mungkin ada salah baca buku mungkin, ada salah baca tautan mungkin. Ya udahlah gua respect dong sama pahlawan gitu. Akhirnya tetap lo taruh tuh. Tetap gua taruh. Oke. Kalau nyari berita-beritanya apa segala macam, generating ideasnya apa? Bukannya itu cepat habis ya? Ya gue sih kadang berpikir abis, tapi ternyata kalau gue pikir-pikir lagi gila, masa di dunia ini ada 5 kontinen, masa berita segitu sedikitnya sih. Oh. Gitu. Jadi gue coba explore terus. Gue ada sih sebenarnya berapa bulan sampai benar-benar nggak nulis, gue cuman drop topik doang nih ke penulis gue untuk bikin ini script. penulisnya? Iya. Oke. Saking gue burn outnya gitu ya. Tapi akhirnya hampir 2 bulan ini gue sudah mulai dapat spirit lagi lah untuk comeback lagi, cari lagi dan nulis sendiri lagi. Burnout itu maksudnya lo udah Capek banget bang, kayak gimana ya, kayak gini-gini lagi. Kenapa? Apa emang frekuensinya terlalu sering atau apa? Ya itu bisa jadi sih bang, frekuensi terlalu sering. Terus gue juga kan mesti ngurusin bisnis di TLM juga, mesti meeting ketemu orang juga dan segala macam. Jadi kadang udah sampai kantor untuk syuting tuh kadang burnout juga gitu. Staminanya habis juga. Gue udah umur 31, gue udah merasa lemas gue. Iya, kita stop Gitu. ngomong umur ya Iya, karena lu lebih lemes lagi kan. Lo aja ngomong kayak gitu gimana gua ya. Iya benar-benar. Tapi berarti nulis masih lo ya? Mungkin burnout-nya gara-gara itu kali. Iya, karena gue mesti nulis 2 different kind of script kan. Kayak gue mesti tulis DA juga, gue mesti tulis TLM juga nih. Tapi emang gak lo bisa delegasikan ke dia buat si detektif ini? Bisa. Cuman menurut gua, bagi gua tuh gue sempat berpikir bahwa skrip dan gua dan videonya tuh harus ada soul-nya gitu. Oke. Penonton tuh pasti kayaknya bisa feel deh. Ini nggak bener-bener dari lu. Iya gitu. Ini bener-bener dari tulisan gua nggak sih gitu. Walaupun tulisan dia sama gua udah Matching hampir nih. 1:1 ya sekarang. Apa lo pakai prompter kah atau lo apalin? Gua sekarang pakai prompter. Orang pada nanya kan, gila anak LS emang jago banget ngomong ya. Enggak, gua pakai prompter guys. Itu menurut gue investasi terbaik sih. Betul. Iya gak sih prompter itu? Cuma kan ya pakai prompter tentunya kan tinggal cara lu aja membacanya dengan seakan-akan tidak membaca. Iya, kan, supaya nggak kaku natural kan. gitu. Iya. Oke, nah ini ada beberapa kasus yang lo bahas. Yang paling menarik menurut yang mana nih? Ada yang misteri hilangnya MH370. Ya. Bukannya udah ketemu ya serpihannya ya katanya? Kan konspirasi, Bang. Oke. Ada kasus Biological Resource Center, Lufthansa Haze, sama tragedi pencipta game Flappy Bird.
Yang paling menarik mana menurut lo? Karena gue di industri game, Flappy Bird menurut gue menarik dan Lufthansa Heist itu juga menarik sih. Kalau yang Flappy Bird ini yang gue lihat, jadi orang Vietnam kalau nggak salah. Orang Vietnam dia rame gamenya, tapi katanya dia pakai aset dari Super Mario. Konsepnya, tapi dia benar-benar bikin sendiri juga. Apa yang aneh dari kasus ini? Karena ini orang justru bikin game, karena kan dia nggak punya duit nih bang, orang susah gitu ya. Terus mau coba bikin game, ternyata pas gamenya laku justru depresi, gitu. Gamenya lagi hits banget, gede banget revenue-nya. Ini orang tuh udah saking segede itu bang, pas dia cabut aja, itu sampai sekarang masih punya duit banyak. Oke. Gitu. Jadi segede itu. Dan saat lagi gede-gedenya, dia tutup. Tapi bukannya beritanya soal dia cabut karena Nintendo udah mulai. Enggak, dia depresi bang. Oh sesungguhnya. gitu. Habis jadi itu kan banyak yang copycat akhirnya. Artinya adalah saking suksesnya dia sampai depresi. Yes, makanya sekarang dia invest ke indie game yang lain karena dia masih tetap cinta sama gaming gitu. Tapi belum ada game yang bagus ya yang dia invest ya. Karena kaget dapat duit segitu banyak. Yes, dan fame-nya lah bang. Vietnam negara kecil, terus tiba-tiba ada developer solo gede. Pasti kan diliput terus bang. Terus internasional juga kan. Oke. Gitu. Gue pernah lo main Minecraft nggak? Main. Si siapa yang bikin tuh? Si Mojang. Studionya kan Mojang. Yang si orangnya ini, pokoknya dia kan bikin tuh, terus rame Minecraft. Terus biasalah kalau ada update, fans-fansnya pada ada yang nggak suka kan? Ada nggak suka pasti. Terus dia kayak capek, suatu hari dia nge-tweet kayak, udah deh ini kalau ada yang mau beli, gue jual segini gitu. Yeah. Nggak tahu ya si Microsoft kan dibeli langsung. Dapat duit kan, gede kan. Nah gue baru lihat dokumenternya. Oke, gue belum nonton dokumenter bang. Kehidupan dia setelah dibeli itu, dia ngerasa empty dia bilang. Jadi duit udah banyak banget. Setiap minggu, gue lupa, mungkin dia di LA kali ya, pokoknya di Amerika dia. Kerjanya bikin party pak, bikin partinya dia. Jadi dia ngundang-ngundang orang ke rumahnya dia bikin party. Tapi dia cerita, gue ngerasa empty. Karena saking banyaknya duit. Iya. Tidak ada yang dikejar lagi berarti bang ya? Iya ya. Dia kayak ngerasa kesepian, ngerasa empty. Gue belum pernah sampai situ sih, jadi nggak ngerasa sih. Gue empty sekarang nih. Gue juga merasa empty. Tapi bukan karena itu. Iya, dia kurang bersyukur aja bang. Iya kayaknya ya. Iya, kurang bersyukur aja dia pakai empty lagu lu. Kita empty banyak di sini. Oke. Terus ada channel lagi yang bahas film. Iya. Lo sempet ngerosting series gua. Wah jelek banget bang, gak kuat gua. Gila tuh series apa itu bang? Tapi lu emang sering review film? Iya, gue sering review film. Oke, nah kenapa lu tiba-tiba bikin channel lain? Kan lu udah ada Lazy Monday. Karena gue suka nonton film. Terus menurut gue nggak punya channel buat refreshing lagi nih. Karena channel yang lain kayaknya udah serius banget gitu lah. Tapi kan lo udah burn out di Detektif Aldo. Bener, makanya karena gue burn out gue butuh pengalihan yang lain. Tapi lu nambah kerjaan Betul. lagi. Tapi makanya ini lucu-lucuan bang. Oh gitu. Gue sama yang Manuel tadi yang gue bilang sama lu. Si itulah anak BTS itu ya. Iya anak BTS itu. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama dia. Udahlah kita bikin review film lah. Karena gue sama dia tuh punya, kebetulan kita di satu gereja yang sama, pelayanan di tempat yang sama. Gitu. Jadi kita kan bikin podcast gereja juga. Banyak amat ini. Ini pelayanan bang untuk Tuhan. Oke. Lu gak boleh ngomong gitu. Iya gue ini sih ya. Gak salah. Terusin. Itu bagus banget menurut gue. Lu kan gak tahu pelayanan apa, lu so tahu berarti bang. Bener. Iya, gereja kan. Betul. Ya, jadi ya udah gue akhirnya bikin sama dia film dan ya udah kita ngejar-ngejar yang memang menurut kita hits dan bisa diceng-cengin aja. Tapi lo nggak nonton ini yang film-film yang baru kan lagi diomongin juga tuh ada Vina lah. Kalau Vina belum, gue terakhir review sama dia kayak Badara Wuhi dah. Badara Wuhi. Iya. Oke. Yang series lu itu. Tapi emang lo passionate di situ juga? Lumayan passion sih bang, karena sering nonton film sih. Sebelum punya anak gue nonton film terus kan. Oh. Setelah punya anak udah nggak bisa. Kalau di antara semua yang lo yang lo mau pertahanin, yang mana sebenarnya? Tentu karena gue pengennya mati dan meninggalkan legacy, ya tentu di Lazy Monday bang. Tapi energi itu nggak bisa lo salurin semua ke Lazy Monday? Nggak bisa sih, karena kan gue berhutang lah sama followers di DA juga lah bang. Mereka udah ikutin gue, udah nontonin gue, support gue dari kecil, masa gue cabut ya kan. Jadi semasi gue punya energinya, gue akan ada di banyak channel ini.
Oke. Gitu. Kalau ini lo udah nikah kan berarti? Udah. Udah punya anak baru lahir ya kalau nggak salah 1 baru tahun, setahun Bang, ya. umur 1 Baru tahun. setahun. Apa yang berubah dengan keluarga dan punya pekerjaan yang kayak gini? Iya agak hancur aja. Hah? Kok hancur? Hah? Kenapa? Iya capek banget aja bang. kayak gua kan gitu ya, kayak tadi malam gua udah tahu kan, gua emang bangun siang bang. Jadi kalau mau ke tempat lu jam 2, berarti gua udah prepare jam 10 gitu, gua udah harus bangun. Karena gua ngelarin beberapa kerjaan dulu, kayak tadi gua harus nulis skrip dulu untuk beberapa game gua. Terus ya harus gue bangun pagi lah. Ternyata anak gua jam 3 pagi itu dia teriak-teriak bang. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi barusan. Teriak-teriak apa? Iya teriak-teriak gak ada alasannya kan bang. Kan kita gak tahu kenapa dia. Tapi dia teriak-teriak, dipeluk juga gak mau diem bang. Dia tantrum, gue kira kan dilihat setan. Karena gue beragama, gue selalu cuma bisa doain dia. Bener, karena lo punya podcast pelayanan. Betul, ya kan? Mulia gue. Penting itu. Jadi gue gak tidur sampai akhirnya sekitar jam 6 pagi. Oke, Jadi ya gitu, rotasinya kadang jadi berantakan aja pattern kerja gue. Semenjak punya anak, tapi ya tentunya dia menjadi energi baru ya bang. Lo ini nggak ngenalin dia ke game juga nggak? Belum ya? Belum sih, tapi tentulah. Gue pengennya dia bisa meneruskan jejak gue lah. Cewek cowok sih? Cewek. Oh, cewek. Anak gue game pertama dia gue kenalin Peppa Pig. Apa tuh ya Peppa Ada Pig? di Steam ada. Peppa Pig nggak tahu ya? Nggak tahu gue bang. Kan gue bukan kayak lu yang main di luar ranah umur gue. Bukan itu juga bukan buat gue. Oh, gue kira lu mainin dulu asik, lu kasih anak lu. Enggak, itu emang game anak-anak kalau itu. Peppa Pig itu jadi ada babi. Dia punya keluarga. Terus suaranya lucu gitu. Peppa Pig kayak gitu. Nah, itu gua kenalin ke dia main game itu. Jadi dia kayak Peppa Pig nyari kacamata bapaknya apa segala macam. Nah, dia into banget sama game itu. Apa dampak dari dia into banget sama game itu bang? Ya waktu itu gue pertama kali kenalin umur 1,5 kalau nggak salah. 1,5? Iya, jadi kan jadi babi? Bukan, enggak jadi babi. Ya bermain sebagai Peppa Pig. Ya, oke. Dia intunya karena si sticknya kan biasanya cuma gini doang. Sticknya digini-gini. Oh jadi dia lebih attract nih. Iya, ya, jadi jalannya gitu kan. Nggak kemana-mana ceritanya. Tapi jadi kayak kelihatan ini aja. Tapi gokil juga ya bang ya, lu ngasih anak lu main Steam ya. Jarang loh. Banyak kan rata-rata kan orang tua ngasihnya iPad doang ya. iPad juga ada. Tapi kan nggak ada Steam maksud gua. Oh iya. Kalau iPad ini, tapi ini gila sih emang. Screen time kalau di keluarga gue cuman hari Minggu. Oke. Jadi kalau hari Minggu mereka baru boleh nonton, mereka baru boleh megang iPad, baru boleh main game lah di iPadnya dia. Gua kan apa ya? Gue jarang ngeliatin, maksudnya artinya jarang kayak udah kamu nontonnya ini apa segala macam. Pokoknya gue kasih YouTube Kids sama game-game iPadnya kita pilih gitu. Udah tahu-tahu udah umur 2 apa 2,5 udah bisa ngitung, udah bisa ngomong pakai bahasa. Semuanya dari game itu pak. Game apa bang? Ada macam-macam, ada game. Oh dari kumpulan game itu tuh? Ada yang klik one gitu. Jadi ada banyak angka, nanti diklik one gitu. Umur berapa pas sudah lu kasih iPad tuh umur berapa? Ya 1,5. 1,5. Soalnya kalau gue sekarang belum boleh kan katanya. Kalau anak 1 tahun. Nggak tahu deh gue. Katanya jadi nggak bisa ngomong nanti bang katanya. Wah kenapa gue kasih ya? Oh lo nggak ada riset itu tadi berarti ya? Enggak. Gua cuman ngasihnya memang 1 hari doang sih. Oh 1 hari tapi penuh tuh ya? Ya pasti kan kayak makan apa segala macem. Gua nggak mau dia cuman pasif. Itu patokan gue. Jadi gua nggak mau anak gua tuh nonton gini, nggak mau. Pokoknya dia harus ngelakuin bergerak sesuatu. Dan berpikir gitu ya? Iya di iPad dia tuh harus kalau di hari screen time ya, dia harus ngelakuin sesuatu dengan apa yang dia lihat. Nah itu interaksi sama angka, belajar ini. Berarti Nintendo Switch cocok dong bang buat anak lu. Tapi gamenya yang nggak ada. Gamenya kurang banyak sih ya, sama yang kecil-kecil. Tangannya ya. Masih kecilan ya buat stick gua, gitu ya. Kenapa ya anak kecil nggak bisa megang bener ya? Nggak bisa dia megang gini gitu. Ya, lo coba deh ke anak lo deh. Iya sih. Lo coba ke anak lo. Gue baru gini-gini, paling gini-gini ada terus Switch jatuh. Gak di rumah? Ada. Lo kasih Switch deh. Pasti gini tuh. Itu pandangan kosong bang, bukan nggak bisa megang. Iya, tapi kan dia nggak ngerti. Iya, benar. Anak gue nggak ngerti. Iya. Sampai sekarang, tapi nggak sampai sekarang dong. Gue belum kasih lagi sih. Tapi makanya gue bingung kok dia nggak ngerti ya. Gue kasih controller Xbox kan, nih gitu dia.
Kenapa lu peragain muka Nggak kosong tahu, sih? gue nggak tahu kenapa. Tapi kayak Iya. gitu. Oh, oke. Gini nggak ngerti apa yang diinin. Mungkin dia jarang lihat lu pegang sendiri juga kali bang. Ngelihat. Oh ngeliat, tapi dia ngeliatin lu main juga berarti. Ya makanya kan. Jadi gue itu naro ruang main game gue sama ruang kerja gue di rumah. Itu di sebelah ruang mereka bermain. Oke. Nah persoalannya adalah kadang gue kalau main suka kebobolan tuh. Mereka tiba-tiba ngeliat. Nah adalah gue lagi main Elden Ring pak. Oke. Lagi ngelawan bos. Terus dia pas lagi ngeliat gue lagi dibantai sama bosnya. Lagi diginiin. Terus gue kelempar gitu. Terus nangis. Gak mau gue sakit dia bilang. Itu papa kenapa katanya gitu. Itu. Jadi abis itu gue selalu tutup ruang game gue. Oh jadi dia nggak bisa lihat sekarang. Ya kalau dia mau masuk dia harus dorong dulu. Jadi gue tahu oh ini anak gue. Kalau biasa lu buka. Ya biasanya gue buka gitu. Tapi ya itulah mungkin buat mereka agak serem kali ya. Ya kalau Stellar Blade jangan dimainin depan anak-anak sih. Iya kalau Stellar Blade sih kalau ngeliat dari cerita lu ya. Nah sama mereka kayaknya nggak bisa megang controller karena game yang mereka biasa mainin itu kan dipencet Iya. di iPad. Touchscreen. Nah gue pernah ngajak, kan gue pengen nih anak gue jadi gamer ya. Iya. Gue tuh pengen banget. Gue ajak mereka main ke ruang kerja gue suruh mereka pilih game apa. Nah ada Disney Dream Valley, itu ya? Dream Valley. Iya Dream Valley itu. Mereka kan suka Disney juga. Gua coba downloadin, tapi mereka nggak mau megang stick. Lu mainnya di mana nih? Mainnya di mana? Di PC. Di PC. Dan dia mencet monitor gue. Nggak bisa nggak bisa gitu. Itu bagus banget tuh pada tuh bang. Gamenya. Bagus ya, bagus banget. Dari early access udah bagus. Iya udah bagus banget itu. Waktu itu pernah pertama kali nonton bioskop pak. Pertama kali nonton bioskop, sebelum bioskop main kan ada iklan. Dia mau maju. Mau pencet. Iya, mau nge-skip kanan. Ini anak lu tuh harus lu edukasi dengan benar loh bang. Nggak semuanya harus dipencet bang. Makanya. Iya. Tapi kan mereka nggak punya pengetahuan itu kan. Mereka nggak ngerti batasan ya. Yang mana bisa dipencet, mana yang iya, dipencet. konteks itu mereka belum paham gitu. Kemarin tuh si G Pamungkas main ke rumah gua. Oke. Terus gue bilang ke dia bahwa ini hari Minggu kan hari Screen time. Pas hari Minggu. Lu bayangin deh anak zaman sekarang tuh apapun yang mereka mau tonton itu mereka tinggal pilih. Iya. Ada unlimited content. Zaman kita dulu nonton mesti bangun pagi. Anak-anak mesti bangun pagi. Mesti bangun pagi. Jam 8 Doraemon sampai ada jam 11. Conan, Dragon Ball penutupnya ya. Iya kan? Dragon Ball ya penutup Iya, ya? penutup. Sampai Dragon Ball gitu. Abis itu selesai. Mereka gila. Unlimited yang mereka bisa tonton. Apa yang mereka mau gitu. Nah itu serem juga sih buat gue. Kenapa ya serem bang? Iya gue jadi kayak mereka jadi punya batasan gak ya untuk tahu bahwa nggak semuanya tuh on demand, paham gak sih? Yang penting dia nggak nonton series lu yang kemarin aja bang, kalau menurut gue. Kalau yang lain menurut gue dia akan selamat bagus. By the way, mereka nonton terus mereka pas bagian kan ada adegan gue nangis tuh, adegan gue diusir. Iya. Mereka nangis karena papa kenapa diusir sama tante itu. Satu rumah deh. Mereka pikir itu bener. Sama kadang kan di YouTube gua. Kadang kalau mereka nonton YouTube kan suka ada video gua juga. Papa ngapain di situ gitu. Lu menjelaskannya dengan simpelnya gimana bang? Susah juga sih. Jadi lu iya aja ya. Lagi role play gua bilang. Lagi role play. Lagi pura-pura. Lagi gitu. pura-pura ya. Mereka tuh masih belum bisa tahu pekerjaan gua apa dan kayak gimana. Tapi lu pengen jadi anak lu jadi apa bang? Kalau misalnya dia akan bergerak di game, lu izinin nggak? Apa dulu nih? Misalnya jadi jurnalis game misalnya. Jurnalis game ya, jurnalis game. Boleh aja sih, kayaknya bebas aja deh. Bebas aja. Menurut gue ya. Kalau lo gimana tapi? Kalau gue sih ngelihat seberat ini perjalanan gue, tentunya gue nggak terlalu suggest lah. Oh gitu? Iya kalau gue ya. Karena gue nyampe sini juga hoki kan bang anggapannya. Oh, tapi kan ini buah dari kerja keras lo juga. Tapi kan ada kan? faktor luck juga pasti bang. Timing segala macam pasti kan mempengaruhi lah. Oke, next buat lo apa nih? Itu si Ya acara game festival lo. gue bang. Gue berharap lu udah bisa datang juga sih. Kalau misalnya nanti lu mau datang dan tertarik ya. Ada apa yang cocok buat gue di situ? Karena di sana gue bakal showcase mungkin lebih dari 30 developer dari Indonesia.
yang showcase game-game mereka. Karena game-game mereka sekarang udah mulai bagus-bagus bang. Iya, Space for Space for Unbound. Unbound sekarang udah ada yang banyak pakai Unreal juga, Unreal Engine 5 sekarang. Kemarin udah banyak yang bikin prototype dan menurut gua super keren sih buat gua. Terus biasa gua kasih awarding juga, ada acara awardingnya buat game-game dev lokal. Terus sama gua tentunya bawa sekitar mungkin tahun ini bawa sekitar 10.000 hadiah lah harusnya. Kenapa lu nggak ke arah developer? Kenapa lo nggak mau coba bikin game lo sendiri? Gua udah ada tim yang partner gue sekarang lagi join untuk bikin game bang. Oke. Jadi sekarang kita udah ke arah sana. Oke. Itu berarti next kita akan ngelihat lu ngeluarin game. Seharusnya part of us lah gitu. Wih, gokil. Gitu. Siap, good luck buat lo ya Aldo ya. Yes. Thank you semua yang udah nonton nih. Bye bye.